Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Azriani Nasution dengan NIM 4192411004 dari kelas G. Nah, pada kali ini saya akan memberi video tutorial mengenai tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Nah, sebelumnya mari kita mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini merupakan salah satu aplikasi Microsoft Office untuk menyampaikan informasi dalam bentuk presentasi secara efektif dan profesional. Penggunaan PowerPoint dapat dinilai efektif sebagai tampilan PowerPoint karena terdiri dari banyak slide yang disusun secara sistematis sehingga komunikasi lebih terarah dan mudah dipahami. Tampilan tersebut dilengkapi dengan image, audio, video, clip art, dan lain sebagainya sehingga membuat PPT lebih menarik. Pengguna dapat mengomunikasikan hasil gagasan melalui format template yang telah tersedia. Terdapat 3 jenis template pada PPT sebagai berikut. Yang pertama yaitu personal template, yang merupakan template yang dibuat dengan style pengguna untuk kebutuhan pekerjaan. Yang kedua yaitu sample template dan themes, di mana sample template dan themes ini merupakan template dan tema yang terintegrasi dengan PPT. Yang ketiga yaitu ada online template. Online template ini merupakan template yang dapat diunduh dari office.com atau sumber yang lain. Nah, kemudian ada menu-menu pada PPT. Menu-menu pada PPT bisa kita lihat dari awal. Menu file. Menu file yaitu menu yang berfungsi untuk membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman, dan menutup semua dokumen. Yang kedua yaitu menu home. Menu home berfungsi untuk menambahkan slide baru, mengatur jenis dan ukuran teks, mengatur paragraf teks, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menu insert. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan teks, gambar, shapes, diagram, text box, dan word art. Pada Microsoft 2010 ke atas, kita juga dapat menambahkan equation atau simbol matematika. Yang keempat yaitu menu desain. Menu desain berfungsi untuk memperindah tampilan slide dengan menambahkan background sebagai gambar latar belakang pada slide. Selain itu, pengguna dapat mengatur ukuran slide sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu menu transition. Menu transitions ini berfungsi untuk membuat perpindahan antar slide. Selain itu, menu ini juga dapat mengatur durasi perpindahan slide pertama ke slide berikutnya. Kemudian yaitu menu animations. Menu animations ini berfungsi untuk menambahkan efek animasi pada gambar, tulisan, dan shapes yang terletak pada slide beserta dengan pengaturan durasi pergerakan animasi tersebut. Adapun jenis animasi yang dapat dibuat adalah entrances, emphasis, axis, dan motion pad. Kemudian yaitu menu slideshow. Menu slideshow ini berfungsi untuk mengatur tampilan presentasi seperti waktu presentasi dan sebagainya. Kemudian ada menu view. Menu view ini berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari slide. Dan yang terakhir yaitu ada menu help. Menu help ini berfungsi untuk membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika menggunakan fasilitas PPT, termasuk membuat informasi mengenai suatu icon. Selanjutnya yaitu membuat slide baru pada PPT. Slide merupakan dokumen pada PPT yang berfungsi sebagai lembar kerja sebagaimana workbook dalam program Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah untuk membuat slide baru pada PPT akan kita mulai dengan yang pertama yaitu mengklik menu Home dan mengklik menu Insert, New Slide. Nah, kita mengklik New Slide. Kemudian kita bebas menambahkan layout pada slide kita dengan mengklik yang ada gambar segitiga ke bawahnya. Misalnya kita memilih yang ini. Nah, otomatis layoutnya itu akan tampil dan akan muncul pada slide PPT yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu cara menambahkan gambar dan shapes pada PPT. Langkah yang akan kita lakukan untuk menambahkan gambar atau shapes pada PPT ini bisa kita mulai dengan mengklik menu Insert, lalu mengklik Tool Picture, dan memilih gambar yang akan kita tambahkan ke dalam slide PPT kita. Misalnya kita memilih gambar yang ini. Lalu kita klik Insert, dan otomatis gambar tersebut akan berada di dalam tampilan slide kita. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan efek, style, ataupun editan yang lain, bahkan kita bisa mengcrop gambar tersebut dengan
mengklik menu format. Nah, kita bisa menambahkan efek pada gambar kita tadi. Misalnya kita menambahkan bingkainya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan efek pada gambarnya. Misalnya kita membuatnya menjadi ada gambar efek-efek 3D ataupun yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan shapes pada PPT kita ini. Kita bisa mengklik lagi insert, kemudian memilih shapes. Nah, misalnya kita memilih gambar segitiga. Kita bebas meletakkannya dari mana. Nah, misalnya seperti itu. Kita bisa mengganti warnanya ini menjadi gambar warna yang kita inginkan. Misalnya kita mengubahnya menjadi gambar warna yang ini. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengganti outline dari gambar ini dengan mengklik shape outline dan bisa mengganti warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Misalnya kita menggantinya menjadi warna ini. Nah, otomatis warna dan shapes-nya itu akan berubah sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu menambahkan background pada PPT. Nah, untuk menambahkan background pada PPT, kita dapat melakukan yang pertama yaitu klik menu desain yang terletak pada bar, kemudian pilih desain yang akan kita gunakan. Misalnya kita memilih desain yang ini. Nah, jadi otomatis slide-nya itu akan merubah sendiri sesuai dengan background yang kita pilih tadi. Nah, jika kita ingin menggunakan background yang tersedia di laptop atau PC, maka klik kanan pada slide lalu pilih format background. Kita klik kanan lalu pilih format background. Nah, di sini kita ada menu tentang solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, ataupun yang lainnya. Di sini kita misalnya memilih picture or texture fill. Nah, kita mengklik insert from file. Lalu kita bebas memilih tampilan yang kita inginkan, misalnya yang ini. Nah, jadi otomatis background-nya itu akan berubah sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu menambahkan transisi pada PPT. Penambahan transisi pada PPT dapat digunakan untuk memperindah perpindahan antar slide atau transisi. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menambahkan transisi pada PPT yaitu dimulai dengan memilih slide yang akan diberikan transisi. Misalnya di sini kita memilih slide yang nomor 2. Selanjutnya pada menu transitions, pilih jenis transisi yang akan digunakan. Kita mengklik transitions, kemudian kita memilih transisi yang akan kita gunakan. Untuk pemilihan transisi yang lain, kita bisa mengklik icon yang ada segitiga ke bawah ya. Nah, di sini kita misal memilih yang ripple. Nah, seperti itu. Untuk melihat tampilannya lagi, bagaimana transisi yang telah kita tetapkan, kita bisa mengklik menu preview. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan animasi pada PPT. Nah, penambahan animasi pada PPT bertujuan untuk memperindah pergerakan tiap komponen terdapat pada sebuah slide, baik itu gambar, tulisan, ataupun shapes yang digunakan. Cara untuk menambahkan animasi pada PPT dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih gambar, tulisan, ataupun shape yang akan diberikan animasi. Nah, pada kali ini kita akan memberikan animasi pada tulisannya atau teksnya. Kita kemudian mengklik menu animasi dan di sini terdapat banyak jenis animasinya. Kita bisa mengklik yang segitiga ke bawah yang paling bawah ini. Nah, dia ada entrance, emphasis. Nah, kita bebas memilih. Di sini kita misalnya memilih yang animasi spin. Nah, akan seperti itu. Lalu kita bisa mengklik efek option untuk melakukan pengaturan terhadap animasi. Misalnya to spins.
Nah, seperti itu, ataupun quarter spin. Nah, bisa juga counterclockwise. Nah, seperti itu. Pengguna juga dapat menambahkan lebih dari satu efek pada gambar, tulisan, maupun shape yang sama dengan memilih Add Animation. Nah, kita bisa meng-add animation, kemudian pilih yang mana kita inginkan, misalnya yang wave. Nah, seperti itu. Lamanya pergerakan animasi, kita dapat mengaturnya pada bagian duration. Di sini ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyimpan file PPT. Nah, cara untuk menyimpan file PPT dapat kita lakukan dengan yang pertama yaitu mengklik menu file, kemudian mengklik save. Nah, kita bebas meletakkan file ini akan berada di mana. Misalnya kita membuat di D. Nah, kita tinggal mengklik save. Nah, dan otomatis file tersebut akan tersimpan di laptop atau PC kita. Yang selanjutnya yaitu cara mengekspor file PPT menjadi sebuah video. Nah, cara mengekspor file PPT ini, kita dapat mengklik menu file pada toolbar. Nah, kemudian kita pilih Save and Send. Nah, di sini ada Create a Video. Nah, lalu kita mengklik Create a Video dan kemudian kita bisa bebas membuat nama filenya menjadi apa. Dan kemudian kita memilih tipenya video ya. Nah, kemudian kita mengklik save. Nah, sekarang lagi proses penyimpanan file PPT-nya menjadi sebuah video. Nah, demikianlah hasil tutorial video mengenai tips dan trik pengembangan animasi pada PPT yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya tutorial video ini dapat menambah wawasan untuk lebih membuat tampilan animasi pada PowerPoint lebih menarik, sehingga para pembaca ataupun para influencer dapat menerima dengan mudah apa materi yang kita sampaikan. Karena sesuatu yang lebih menarik itu akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca ataupun para pendengarnya, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran tidak monoton. Para siswa juga akan lebih tertarik untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen di kelas. Terlebih pada masa pandemi ini, sangat dibutuhkan media pembelajaran interaktif yang dapat memacu peningkatan minat belajar siswa. Karena siswa akan mudah jenuh jika harus monoton belajar melalui buku cetak ataupun modul-modul yang diberikan kepada mereka. Jadi, dengan adanya media pembelajaran khususnya penggunaan PowerPoint ini dalam penyampaian materi pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sangat menantikan kritik dan saran dari para pendengar terhadap tugas saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.